Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammat tasbitu inda muayanati malakil mauti. Fa ammat tasbitu mongko anapun utawi panetepan. Mongko anapun utawi panetepan inda muayanati malakil mauti ing dalem nalikane ngawasi malaikat pati. Fahuwa mongko iku utawi at-tasbih. Fahuwa mongko iku utawi at-tasbih ala salasati aujuhin iku tetep ing atase telu pira-pira wajah. Ahaduha utawi salah sijine salasah. Al-ismatu iku kareksa. Al-ismatu iku kareksa minal kufri saking kufur. Wa taufiqul istiqamati lan di gampangake jejeg netepi lan digampangake jejeg netepi alat tauhidi ing atase tauhid. Alat tauhidi ing atase tauhid. Hatta takhruja hingga metu ruhuhu apa rohe mukmin. Hatta tahruja hingga metu ruhuhu apa rohe mukmin. Wa huwa hale utawi mukmin alal islami iku ing atase Islam. Wasani utawi kang kaping pindho antubasyira iku yen toh ambe bungah. Iku yen toh ambe bungah hu ing mukmin al malaikatu sapa malaikat birrahmati kelawan rahmat. Wasalisu utawi kang kaping telu ayyara iku yen toh ningali sapa mukmin. Ayyara iku yen toh ningali sapa mukmin maudi ahu ing panggonane mukmin. Maudi ahu ing panggonane mukmin minal jannati hale tetep saking suwarga. Wa tasbitu ulan utawi panetepan fil qabri ing dalem kubur. Fil qabri ing dalem kubur ala salasati aujuhin iku tetep ing atase telu pira-pira wajah. Ahaduha utawi salah sijine salasah ayyulakina iku yen toh muruki
ayulakina iku yen toh muruki hu ing mukmin Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala as-shawaba ing bisa bener as-shawaba ing bisa bener hatta yujiba hingga jawabi nyembadani tegese jawabi sapa mukmin huma ing mungkar nakir bima kelawan barang yardo kang ridho minhu saking ma ar-rabbu sapa pangeran wasani utawi kang kaping pindho ayazula iku yen toh ilang anhu saking mukmin al khaufu apa wedi wal haibatu lan kisruwe ati wadah satu lan biduwe ati tegese guncange ati wasalisu utawi kang kaping telu ayara iku yen toh ningali sapa mukmin maka nahu ing panggonane mukmin fil jannati ing dalem swarga fayasira mongko dadi al qabru apa kubure raudhatan iku siji petamanan min riyadil jannati kang tetep saking pira-pira petamanan suwarga wa amma tasbitu lan anapun utawi panetepan indal hisabi ing dalem nalikane hisab fahuwa mongko iku utawi at-tasbitu indal hisab ala salasati aujuhin iku tetep ing atase telu pira-pira wajah pira-pira werna ahaduha utawi salah sijine salasah ayyulakina iku yen toh muruki sapa Allah hu ing mukmin al hujjata ing hujjah amma saking barang yas'alu kang andangu sapa Allah hu ing mukmin anhu saking ma wasani utawi kang kaping pindho ayas hula iku yen toh gampang alaihi ing atase mukmin al hisabu apa hisab wasalisu utawi kang kaping telu ayatajawaza iku yen toh liwat anhu saking mukmin azalalu apa pira-pira kekeliruan wal khotoya lan pira-pira kesalahan wa yuqalu lan den dawuhake at-tasbitu fi ahwalin apa dawuh at-tasbitu fi ahwalin ila akhirih
At-tasbitu utawi panetepan fi ahwalin iku tetep ing dalem pira-pira tingkah. Ahaduha utawi salah sijine ahwal indal mauti iku ing dalem nalikane mati. Indal mauti iku ing dalem nalikane mati. Wasani utawi kang kapindho fil qabri iku tetep ing dalem kubur. Hatta yujiba hingga nyembadani sapa mukmin, hingga jawabi sapa mukmin bila khaufin kelawan tanpa wedi. Wasalisu utawi kang kaping 3 indal hisabi iku tetep ing dalem nalikane hisab. Warabi'u utawi kang kaping 4 indas sirati iku tetep ing dalem nalikane nguwat. Ing dalem nalikane nguwat hatta yamurra hingga bisa liwat sapa mukmin kalbarki kaya dene kilat al khatifi kang nyamber. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu cerita saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengane Nabi dawuh, yen wong Islam ditakoni ana ing kubure iku bisa nyekseni yen ora ana pangeran kejaba Allah lan Muhammad iku kawula lan utusane Allah. Yaiku dawuhe Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Panetepan saking Allah iku ana tingkah 3. Nomor 1 kanggo wong mukmin kang mukhlis kang taat marang Allah nalika ngawasi malaikat pati. Nomor 2 nalika ditakoni malaikat mungkar nakir. Nomor 3 nalika didangu wektu pemeriksaan amal ana ing dina kiamat. Yen panetepan nalika ngawasi malaikat pati iku ana werna 3. Nomor 1 kareksa saking kufur, digampangake jejeg netepi tauhid hingga metune roh sarana netepi i'tiqad Islam. Nomor 2 dibebungah dening malaikat oleh rahmate Allah. Nomor 3 weruh panggonan ana ing swarga. Panetepan ing kubur ana tingkah 3. Nomor 1 diparingi bisa bener oleh mangsuli mungkar nakir. Nomor 2 ilang wedine kisruhe atine lan biduwe ati.
Nomor telu weruh panggonane ana ing swarga. Dadi kubure padha karo siji petamanan setengah saking petamanan swarga. Panetepan nalika pemeriksaan amal ana telung werna. Nomor siji diparingi bisa omong nalika didangu. Nomor loro diparingi entenge pemeriksaan. Nomor telu kesalahan lan kekeliruan ora diurusi. Ana kang dawuh panetepan iku ana ing tingkah papat. Nomor siji nalikane mati. Nomor loro nalika ing kubur hingga bisa mangsuli tanpa wedi. Nomor telu lan nalika dipriksa amale. Nomor papat lan nalika ana ing sirat hingga bisa liwat kaya kilat kang nyamber. Titik. Alhasil niki tasih menerangkan seputar tentang bab azabil qabri wa syiddatihi, bab siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur. Kalau ini sebuah hadis diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang muslim itu ditanya di dalam kubur, kemudian dia bisa bersaksi la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itulah sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat berapa? 27 ya kalau tidak salah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap saat di dunia dan saat kelak di akhirat. Kemudian penetapan itu ada 3 macam. Yang pertama, saat menjelang kematian didatangi malaikat maut. Kedua, saat dikubur ditanya malaikat mungkar nakir. Ketiga, saat di hari hisabnya amal. Alhasil ini seputar Kanjeng Nabi menjelaskan seputar tentang orang mukmin, orang muslim yang mana dia saat hidupnya itu beriman, syahadat, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini khusus orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Orang mukmin, orang yang beriman itu nanti akan diberi keistimewaan Allah, bisa memegang imannya, tentunya bagi yang mendapat rahmat dan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iso nyekeli imane. Tenggene setunggalipun hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ndawuhake yub'atsu kullu 'abdin
ala ma mata alaihi wal mu'minu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqihi. Kelak setiap hamba akan dibangkitkan dalam keadaan dulu ia meninggal. Apabila saat dulu meninggal dia membawa iman, ya dibangkitkan dalam keadaan membawa iman. Kalau dulu saat meninggalnya itu keadaan munafik, keadaan kafir, kufur, maka kelak dibangkitkan dari kubur juga keadaan munafik dalam keadaan kufur. Niki sing kula panjenengan banget khawatiri. Mula sering ndonga husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Jadi akhir hidup saat roh kita itu berpisah atau meninggalkan jasad kita, itu membawa iman atau tidak. Itu yang menjadi kunci kelak keselamatan di kehidupan selanjutnya, baik di kubur atau tidak. Nah, jadi bukan saat kita itu masih sehat seperti ini, kita amal soleh ini, itu penentu bukan. Yang menentukan itu saat roh itu meninggalkan jasad. Dia itu bisa membawa iman atau tidak. Makanya keterangan-keterangan banyak sekali ketika seorang akan meninggal. Setiap orang yang akan meninggal, apalagi orang itu orang mukmin ya, itu pasti setan itu akan mendatanginya. Oke, setan itu akan mendatangi. Kemudian setan membawa satu teko atau satu wadah air es yang menyegarkan kan, di mana setiap orang yang akan meninggal itu pasti merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Kehausan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika dalam posisi sangat haus, rohnya mau keluar, datanglah setan membawa air es yang sangat segar. Ya, ditawari, kamu mau ndak air es ini? Ya pengen, misalkan pengen, tapi kamu harus menyembah saya, kata setan. Maka banyak sekali orang-orang yang saat meninggal itu hilang imannya itu seperti itu. Ya, hilang imannya seperti itu. Maka sering donga hawin alaina fi sakaratil maut warzuqna intantihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya. Banyak sekali dari orang yang saat meninggal itu didatangi setan dengan membawa air es yang sangat menyegarkan, lepaslah imannya. Padahal itulah penentu saat di kehidupan selanjutnya. Jika roh keluar dari tubuhnya dengan membawa iman, ya akan dibangkitkan kelak dari kubur membawa iman. Sebaliknya, kalau saat roh keluar kok membawa kekufuran atau kemunafikan, maka kelak dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga, dalam keadaan kufur, dalam keadaan munafik. Dan iki sing paling kula jenengan khawatir itu justru saat roh ini akan meninggalkan tubuh ini. Bisakah roh itu membawa iman atau tidak ya? Adapun misalkan wayah sehat ngeten niki jenengan niku ahli ibadah sholih bagus ya, itu hanya untuk membantu agar iman itu tidak masih nempel terus kan. Tapi endingnya niku kan tetap ketika saat rohnya itu keluar ya. Makanya paling khawatir itu saat saat seperti itu, sehingga orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati itu sudah membawa iman, dia dipastikan orang yang lebih baik dari kita yang masih hidup. Makanya jenengan sering dengarkan waladina napa tiang-tiang sing sabaku nabil iman.
orang-orang yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Jadi kula jenengan sik urip kalih tiyang sing wis meninggal dalam keadaan membawa iman, posisinya utama yang sudah meninggal. Karena dia sudah meninggal membawa iman aman. Nah kita masih hidup. Apa kita kula panjenengan niku terus pede kelak bisa membawa iman? Ini mengkhawatirkan ya, ya nyuwune ndongone ketika meninggal bisa membawa imannya. Tapi kan durung kelakon nggih mboten. Durung kelakon. Tapi wangsul ten mriki dawuh Kanjeng Nabi bahwa ketika orang muslim, orang mukmin itu kok di kuburnya bisa la ilaha illallah, menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, maka akan aman ya. Nah, ini sesuai firman Allah, yusabbitullahu alladzina amanu fil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian berbicara tentang Allah menetapkan iman seseorang, orang-orang yang iman ditetapkan saat di dunia dan di akhirat. Dan mereka dipun jelasaken bahwa Allah maksudnya ngaten to. Dadi Gusti Allah Subhanahu wa taala iku njaga imane orang-orang yang iman saat di dunia dan saat di akhirat. Menjaga imannya. Lah itu ten mriki niku wonten tigang werna atau ada 3 macam ya. Yang pertama saat mau meninggal, yang kedua saat berada di kubur, yang ketiga saat kelak di hari hisab, hari dihitungnya amal. Lah oleh karena itu tembriki dipun jelasaken yang pertama, dimulai yang pertama Allah menetapkan imannya seorang mukmin ketika kedatangan malaikat maut. Jadi ketika saat kedatangan malaikat maut, Allah niku menetapkan imannya tidak ucul, imannya tetap bisa dipegang. Itu ada 3 macam ya, ada 3 keadaan, ada 3 macam ya. Yang pertama al-ismatu minal kufri wa taufiqul istiqomah ala tauhid hatta takhruja ruhuhu wa huwa alal islam. Yang pertama saat kedatangan malaikat Israel, malaikat maut, orang mukmin itu tetap istiqomah memegang tauhid la ilaha illallah sampai rohnya keluar dari tubuhnya. Nggih mugi-mugi kula panjenengan ketika saat itu bisa memegang tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku maksudnya ditetapkan. Jadi ketika malaikat Israel mencabut nyawanya dalam keadaan membawa iman, membawa tauhid, itu yang pertama. Yang kedua, antubasyirahul malaikatu birrahmah, diberi kabar gembira malaikat dengan rahmatnya Allah. Ini pun kelewat keterangannya ini bahwa orang mukmin saat meninggal itu kemudian didatangi malaikat yang wajahnya tampan sambil membawa pakaian kafan, kain kafan dari surga, wewangian ya. Itu memberi kabar gembira, kamu akan mendapat kasih sayangnya Allah, kamu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Itu maksudnya yang kedua. Yang ketiga, ayyara maudi'ahu minal jannah. Orang mukmin sebelum rohnya keluar dari tubuh itu bisa melihat tempatnya di surga.
Sesuai hadis Kanjeng Nabi pun nate kula terangaken bahwa setiap orang baik mukmin atau tidak mukmin atau kafir ketika akan meninggal pasti akan melihat tempatnya. Kalau orang mukmin melihat tempatnya di surga, kalau orang tidak mukmin akan melihat tempatnya di neraka. Makanya kata sing do mati ngoten niku wonten sing guyu mesem tersenyum. Oh, itu bisa jadi dia sudah melihat tempatnya di surga. Nyuwun sewu, ada yang mati ku keadaan ketakutan, pucat pasi. Ya, seperti orang yang melihat apa sangat ketakutan. Oh, itu bisa jadi melihat tempatnya di neraka. Itu alamat saja, alamat saja. Ya, ketika saat meninggal itu kok posisinya tersenyum, posisinya senang, tersenyum, itu alamat saya. Saat meninggal posisinya ketakutan, itu alamat melihat tempatnya di neraka. Nanti jenengan urusan biasanya roes yang bagian ngurusi mayit niku mayite, tapi nggih ampun ngelek-ngelek nggih niku pun kanggo mengangen-ngangen mawon. Oh, ki alamat api, oh ki alamat dia melihat tempatnya di surga karena tersenyum. Oh, ki mungkin alamat melihat tempatnya di neraka karena matinya ketakutan dalam keadaan pucat pasi ketakutan. Nggih. Sampun. Niku yang pertama, Allah menetapkan imannya saat kedatangan malaikat napa? Malaikat maut. Yang kedua, Allah menetapkan imannya seorang mukmin saat ada di kuburan, ya. Jadi saat rohnya keluar diambil malaikat maut, imannya tetap. Kemudian saat dikubur imannya juga tetap, ya. Itu maksudnya tetapnya imannya saat di dalam kubur itu ada 3 macam. Yang pertama, ayyulakinahullahu ta'ala as-shawab hatta yujibahuma bima yardu minhu rabbuh. Yang pertama, orang mukmin saat ditanya oleh Mungkar Nakir, malaikat Mungkar Nakir saat di kuburan ditanya Mungkar Nakir itu bisa menjawabi, ya. Misal malaikat Mungkar Nakir takok marrobuka, siapa Tuhanmu, bisa jawab Allahu Rabbi. Malaikat Mungkar Nakir tanya lagi, wama dinuka, apa agamamu, al-islamu dini, Islam agamaku. Waman nabiyuka, siapa nabimu, wa Muhammad nabi, Muhammad adalah nabiku. Wama imamuka, apa imam siapa, apa imammu, Al-Quran imami misalkan. Terus ya, itu bentuk pertanyaan malaikat Mungkar Nakir saat di kuburan. Makanya sering dibocorke karo para mudin-mudin roes ketika ngubur mayat, setelah dikubur sebelum ditinggal pergi dituturi, si fulan mengko nalika kita wis do bali misalkan, ora antara suwe sira bakal ditekani makhluk loro kang medeni. Aja wedi iki padha-padha makhluke Allah. Oh, bakal takok marrobuka, sapa pangeranmu? Jawaban kanthi tegas, Allahu Rabbi. Waman nabiyuka. Kula riyen ten mriko sering ngoten niku nggih. Ten mriko nggih, kula talqin mbah ngerti iso napa mboten. Tapi niku mboten dados patokan, sing dadi patokan niku iman wau nggih. Mula wonten sing ngomong, ora perlu napa-napa, sing penting ngapalke siapa Tuhanmu Allah. Ya, jadi saat uripe ngapalke siapa Tuhanmu Allah, siapa nabimu Muhammad, apa agamamu Islam, gampang. Bukan masalah itu. Jawaban tersebut otomatis bisa ketika orang yang meninggal itu membawa iman. Ya.
membawa iman. Jadi ketika seorang hamba meninggal kok membawa iman, pasti bisa menjawab Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Tapi nak mati nih meninggalin tidak bawa iman, walaupun saat urip wis apal lho, itu ya orang bukan itu, nggih. Bukan itu. Berarti masalahnya ten imane wow kan ngoten. Nggih, niku. Iku yang pertama. Jadi Allah menetapkan imannya di kubur itu yang pertama. Saat ditanya malaikat mungkar nakir bisa jawab, karena malaikat mungkar nakir kan tanyanya keimanan, ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, keimanan semua. Ora takok bondomu piro, salatmu beres apa ora, ya. Terus bojomu piro ya ora, ya apa meneh. Ditakoki tentang keimanan, maka Allah menetapkan imannya orang mukmin bisa tetap saat ditanya oleh mungkar nakir. Yang kedua, menetapkan imannya di kubur ayazula anhul khaufu wal haibatu wadahsyatu. Orang mukmin akan hilang darinya rasa kekhawatiran, rasa khawatir, rasa susah, rasa panik saat dikubur. Nyun sewu nggih. Ning kubur niku wonten kancane mboten. Ditinggal dhewe peteng. Umume mayit sing ngoten niku bingung wedi. Ya, karang dhewean kados jenengan misalkan ning omah dhewean lampu mati. Perasaan jenengan kados napa? Omahe tengah sawah sisan dhewean sisan. Lampu mati peteng. Wis iku bayangke perasaan jenengan. Lah sama mayat di kuburan dia sendiri kegelapan itu rasa khaufnya, ketakutannya itu luar biasa, sangat ketakutan ya. Sehingga wonten amalan untuk sholat li ta'nisil mayit ya, li ta'nisil kubri, sholat untuk gen ayem ning kuburan. Dengan nate nglampahi niku jenengan sholat niku maksudnya kan dadi kanca pengayem-ngayem ning kubur saat dhewean ditinggal bojone anake kanca macam-macam do ninggal sing ngancani sholat li ta'nisil kubri wonten niku. Tapi niku sing dados intine nggih iman niku. Allah, orang mukmin itu dijamin Allah saat dikubur sendirian di kegelapan kubur, Allah akan menjadikan hatinya tidak khawatir, hatinya tidak panik, hatinya tidak susah, ya, enggak susah, ya. Jadi ning kubur biasa mawon wong mukmin niku, ora wedi, ora khawatir. Lah kenapa orang-orang mukmin itu ten kubur niku tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada ketakutan ya, karena ten ngene Qur'ane ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para aulia kekasih Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada susah bagi mereka. Maksudnya ngeten. Maksudnya dados wong mukmin sing ahli zikir iku biasa atine kekancan karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Biasa kekancan berteman karo Gusti Allah. Maka saat dimanapun, baik di kubur atau dimanapun, atine yang merasa bersama dengan Gusti Allah. Maka walaupun yang di kuburan gelap gulita, ya ora wedi wong duwe kanca sinten. Nah, tapi nak atine saat uripe kancanane bojone, padahal pas ning kubur bojone bali, ayo nggih. Maka takut, khawatir, atine kekancan, misalnya atine berteman karo kanca, karo orang, karo menungso liyane. Maka saat dikubur, saat mereka semua meninggalkan, maka akan merasa sendiri ya, sehingga saat merasa sendiri takut, khawatir. Mula
Pala ahli sufi ahli thariqah iku do biasake atine iku ngrasa bareng karo Gusti Allah, nyebut Gusti Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu selalu merasa bersama sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan Qur'ane kathah nggih wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau susah wahai Abu Bakar saat dikejar-kejar kafir Quraisy. Kanjeng Nabi hijrah ditemani Abu Bakar kan di Gua Sur ya, ngumpet di Gua Sur. Hampir saja konangan. Abu Bakar wedine ra karuan. Di bebungan Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah itu kalau hati bisa merasa bersama Allah, wis toh dimanapun ayem. Ning dunya ya ayem, ning kubur ya ayem, ning akhirat ya ayem karena bareng kalih sinten Gusti Allah. Lah mula wangsul ten mriki orang mukmin saat di kuburan rasa ketakutan hati hilang karena dia itu sudah nyaman bersama dengan Allah. Karena Allah kan tidak meninggalkan hambanya. Allah itu tidak meninggalkan kita. Kita yang menjauh kan. Allah itu dekat, kita yang menjauh. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat dengan kita. Kita yang menjauh ya. Sampun nggih. Sing ketiga, Allah menetapkan imannya saat dikubur ayyara makanahu fil jannah fayasirul qabru raudatan min riyadil jannah. Ya. Yang ketiga, saat di kuburan orang mukmin itu melihat tempatnya di surga. Maka jadilah kuburnya satu taman dari taman-taman surga. Artinya wong mukmin, kuburnya orang mukmin itu seperti taman surga. Dia merasakan kayak ada di taman surga ya. Di taman tuh nyaman apa susah? Nyaman ya, nyaman. Di kuburannya menjadi taman-taman, menjadi taman surga. Ya. Karena orang-orang mukmin saat di kuburan itu diperlihatkan ya, setiap saatnya itu diperlihatkan surga. Diperlihatkan surga weruh akhirnya nyaman ya. Nyaman. Jadi walaupun neng kuburan itu gelap gulita sendirian, dia diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka rasanya itu nyaman. Itu kuburnya menjadi satu taman dari taman-taman surga ya. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, kuburnya menjadi hufratan min hufarin niron, satu jurang dari jurang neraka. Kalau orang kafir itu di kuburnya dia tiap saat waktu diperlihatkan neraka ya. Maka jadilah kuburnya adalah satu jurang dari jurang neraka. Yang ketiga, wa amma tasbitu indal hisab. Yang ketiga, Allah menetapkan imannya seorang mukmin ketika kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ning akhirat mangke wonten yaumil hisab. Hisab niku dihitung amal ya. Semua amal-amal perbuatan siapapun nanti dihitung. Qur'ane kathah sing ayat-ayat Quran kathah sing terangke tentang hisab nggih. Di antaranya adalah summalatus alunna yauma idzin anin naim ya. Kemudian kalian akan ditanya di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang diberikan di dunia. Kamu buat apa? Tubuhmu, tanganmu, hartamu, apa itu ditanya ya. Semua nikmat yang diberikan Allah kelak akan ditanya ya. Sehingga orang kafir jadi di yaumil hisab itu semua dihitung, bahkan bukan hanya manusia, apapun yang diberi nyawa oleh Allah yang dilakukannya dihitung ya.
Misalkan manusia perilakune saat hidupnya berapa tahun, semua detail dihitung ya, ditanyakan, dihitung, dihisap. Kemudian jin sama, setan sama, ya termasuk hewan-hewan sama, ya hewan-hewan sama, ayam dan lain sebagainya sama. Misalkan ayam dihisap ya, dihisap hidupnya berapa tahun, terus saat hidup itu rabine ngawini ping pira itu dihisap ya, dihisap. Semua dihisap, nggak ada yang kelewat. Jadi perilakunya dihisap. Hewan-hewan apapun dihisap. Nah, bedanya kalau hewan-hewan itu ketika setelah selesai dihitung, dihisap, kemudian dikatakan kunturoban, jadilah kalian debu yang berhamburan. Artinya tidak ada pahala, tidak ada siksa, selesai ya, begitu saja. Jadi debu yang pertama. Makanya orang-orang kafir itu melihat ya, orang-orang kafir sing jatah mau dihisap kan menonton, melihat seperti hewan enak ya, oke lah dia nggak dapat surga, tapi kan aman dari neraka. Orang kafir takutnya itu neraka, bukan berharap surga, takutnya neraka. Sehingga dia berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba ya. Wa yaqulul kafiru, dan berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan, semoga aku bar dihisap dijadikan debu. Apa enak temen ya. Ning donya pas urip dipadake kewan ya ora gelem. Nggih, prilakune kok kewan padake kewan ya ora gelem. Pas hisab kok njaluk dipadake kewan. Ya, iku wayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Engko nak giliraku bar dihisab muga-muga dadekke awu. Ya. Orang kafir itu tidak milik, tidak tertarik surga, dia hanya ketakutan neraka. Ya kan? Dia tidak dapat surga tidak masalah. Yang dia takutkan adalah neraka. Tapi ya dia tidak hewan ya akhirnya dihisab ya. Dihisab dihitung, berhubung orang kafir ya harus terima masuk neraka ya. Itu yang pertama. Jadi itu yaumul hisab, yaitu adalah hari hisab. Nah, maka di sini Allah menetapkan imannya orang mukmin saat di hari hisab itu ada 3. Yang pertama, ahaduha ayyulakinahu al-hujjah amma yas'aluhu anhu. Orang mukmin itu dituturi Allah bisa menjawab setiap pertanyaan, ya. Maksudnya ngeten, saat dia melihat nanti kita itu ditanya, kamu si A, kamu tak beri tangan buat apa? Kamu tak beri nikmat ini buat apa? Tak beri ini buat apa? Semua akan ditanya. Nah ini orang mukmin akan ditolong Allah bisa jawab. Gusti tangan kula nggih damel bantu tiang, bantu sedekah ya kadang ngamplong sithik ngono ya. Tapi katae kangge kesaenan. Lha iso jawab ngoten. Jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, dia bisa menjawab, bisa mengeluarkan alasan hujah saat ditanya oleh Allah kelak di yaumil hisab. Tsumalatus alunna yauma idzin anin naim. Ya, semua nikmat kelak akan ditanya. Kita nikmat mata, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat apapun. Maka gunakan nikmat tadi untuk kebaikan agar kita bisa menjawabnya. Bayangkan misalkan tangan digunakan selama hidupnya untuk keburukan, untuk maksiat. Kira-kira ketika ditanya itu bingung mboten jawabnya. Arep ngapusi konangan. Ya, apa meneh mulute dibungkem ya, tangannya bersaksi dewi sikile ngucap dewi Gusti kula pas urip digawe maksiat, aja ngucap ya. Repot. Nah niku maksud pertama, orang mukmin diberi ketetapan Allah imannya saat yaumul hisab, yaitu yang pertama orang mukmin bisa menjawab, bisa mendatangkan alasan ketika ditanya kelak tentang nikmat yang diberikan Allah di dunia. Yang kedua, wasani ayasula alaihil hisab.
Yang kedua, hisabnya dipermudah. Ya, bolo dhewe gampang dihitung lolos ngoten niku nggih. Bolo dhewe nggih. Makane wonten cerita sahabat iku sing paling keri ketemu Kanjeng Nabi sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Yaitu beliau sahabat Abdurrahman bin Auf itu dia terhenti di hisab. Semua sahabat itu kan do fakir-fakir hisab enteng ya. Pangeran di opo-opo dihitung opone ya. Hitung-hitungannya gampang lolos kumpul Kanjeng Nabi. Lah Abdurrahman bin Auf itu sahabat kaya raya, miliarder lah, triliuner lah itu ya. Maka hisabnya paling sulit sehingga nangis Abdurrahman bin Auf, kok hisabnya kok jadi Kanjeng Nabi, aku iso ketemu Nabi ora hisabnya kok ngene susah ya. Hisabnya kok angel sulite kok ngene. Bingung ya. Ya pada ujungnya lolos tapi kan waktunya lama ya, waktunya lama ya. Agak dipersulit juga kan, hitungannya jelimet. Contoh misalkan orang punya kekayaan 1 triliun dengan yang punya 1 M, itu hitung-hitungannya cepat mana? Yang 1 M sama yang 100 juta, cepat mana hitungannya? Yang 1 juta sama 10 juta, cepat mana? 10 juta sama 100.000, cepat mana? 100.000 sama 12 yang dihitung apa? Jadi orang-orang mukmin itu dipermudah Allah saat hitung-hitungan nikmat, hitung-hitungan apa amal digawe gampang. Itu maksudnya ditetepke seorang mukmin ditetapkan keimanannya saat di yaumil hisab. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ayat tajawaza an huzalal wal khotoya. Yang ketiga, kekhilafan dan kesalahannya dibiarkan saja ya. Maksudnya ngeten, kados kula jenengan niku kan tiyang mukmin sing saene kalih khilafe kata khilafe kata salah. Iku sok mben mriku iku bar diitung salah-salah sithik ora apa-apa dimaaf-maafkan ngoten niku, dimaaf-maafkan. Iku maksudnya dibiarkan kesalahan dan kekeliruannya dibiarkan ya. Oh ini tidak parah salahnya, itu tidak parah, tidak apa-apa, masih dimaafkan. Seperti itu ya. Itu orang mukmin diberi ketetapan Allah, pertolongan oleh Allah. Seneng betul? Seneng ya. Nah, makanya nak gawe salah, ojo sing salah berat-berat, sing salah misalkan. Bukan nyuruh loh nggih, mau menungso kan ora ono sing ora salah. Kabeh wong makane disebut insan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi nak salah gede-gede ya angel yo mosok ditoke. Contoh misalkan wonten tiyang salah kalih panjenengan, salah kecil nggih. Salah kecil misalkan pernah nopo nyilih jenengan 10.000 sama wonten sing nyilih jenengan 1 miliar. Jenengan ngeculke sing 1 miliar karena gede ya angel ya, gede ya. Tapi nak 10.000 kan enteng ya. Itu ibarat kesalahan kecil dan kesalahan yang besar. Orang-orang mukmin kelak di yaumil hisab akan dibiarkan kesalahan-kesalahan kecilnya tidak dipermasalahkan. Alhamdulillah ya. Pun titik. Wa yuqalu at-tasbit fi ahwalin. Ada ulama yang mengatakan Allah menetapkan imannya seorang mukmin itu ada beberapa keadaan. Yang pertama saat mati, tadi ya sudah ya. Di saat mau mati bisa membawa iman. Yang kedua saat dikubur sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Yang ketiga saat di hari hisab ya. Di hari hisab bisa aman, bisa lolos hisabnya. Terus yang keempat ketika melewati sirat ya, melewati
Shiratal mustaqim atau sebuah jembatan yang ada di neraka, di atasnya neraka jahanam, semuanya melewati situ ya, melewati sirat. Itu orang mukmin akan diberi, Allah Subhanahu wa taala bisa melewati sirat seperti kalbarkil khotif, seperti apa? Seperti kilat yang menyambar. Iya ya, kilat. Kilat artinya secepat kilat ya. Bukan secepat burung tapi secepat kilat. Kecepatan kilat kali burung cepat pundi. Lewat kilat. Makanya biasa disebut secepat napa? Secepat kilat. Ya. Orang-orang mukmin itu saat kelak di sirat itu dipermudah Allah, ditetapkan kakinya tidak terpeleset, yaitu bisa melewati sirat ya, melewati jembatan sirat itu seperti kalbarkil hadis. Itu makna dari at-tasbit menurut sebagian ulama. Nah, berbicara tentang yaumul hisab, tentang hari hisab, tentang ada sirat juga. Niki suatu hari nggih. Suatu hari niki hadis riwayat Imam Hasan bahwa suatu hari Rasulullah sedang bermanja-manja di pangkuan istrinya Aisyah. Rasulullah itu senenge karo garwane niku turun ning pangkone nggih. Jenengan jengkel mboten Bu? Ujune jenengan kok turun ning pangkone nggih jenengan. Ya Rasulullah. Nah, ini Kanjeng Nabi tidur di pangkuan istrinya itu Kanjeng Nabi seneng ya, karena ya merasa sama podo ayem ini. Sing istri yang merasa nyaman, merasa dilindungi ya. Ya laki-laki biasa, apalagi laki-lakinya itu masa kecilnya kurang bahagia misalkan. Nah, kemudian Rasulullah saat tidur di pangkuannya Aisyah, Rasulullah niku tertidur ya, tertidur. Ya, nah ngantuk Rasulullah tertidur. Ya, lah Aisyah itu dalam keadaan seperti itu, Aisyah itu baru mengingat-ingat atau memikirkan akhirat. Aisyah nangis, air matanya menetes ke pipinya Rasulullah, ala khaddi Rasulillah. Jadi pas ngoten niku Aisyah nembe mikir akhirat. Lan jenengan kan sing lanang turun ning panggone jenengan nangise mikir sisuk iki nempur apa. Nah Aisyah mboten, Aisyah nangise niku mergo mikir napa? Mikir akhirat. Ya, nasibku sok bening akhirat piye nangis. Akhirnya air matanya menetes di pipinya Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ya. Rasulullah kaget terbangun. Kemudian bertanya, "Mayubkiki ya Aisyah?" Wahai Aisyah, apa yang menyebabkan kamu menangis sehingga meneteskan air mata? Aisyah menjawab, Kanjeng Nabi, kula kilingan akhirat. Ya. Kula tak takok, hal tadzkuruna ahlakum yaumal kiamat. Ya. Apakah kelak di akhirat itu keluarga itu mengingat keluarga yang lain? Apakah suami mengingat istri? Apakah orang tua mengingat anak? Kelinganlah kata niku. Apa ingat keluarganya? Rasulullah kemudian menjawab, walladzi nafsi biyadihi fi thalasi mawatina. Ya. Demi zat yang mana nyawaku ada di genggamannya di 3 tempat, fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsahu. Jadi di akhirat itu manusia atau seseorang itu lupa keluarganya itu cuman di 3 tempat saja. Ya ingat, tapi yang lupa, dia lupa sehingga hanya mikir diri sendiri itu hanya di tempat-tempat. Yang pertama saat di mizan, yaitu saat di timbangan amal.
di saat ditimbang amalnya itu manusia itu takut lupa segalanya sampai keluarganya tidak ingat. Ya, keluarganya nggak ingat, dia hanya memikirkan nasibnya sendiri. Itu yang pertama saat ditimbangan amal. Yang kedua, saat diberikannya buku catatan amal, ya. Kan kelak buku catatan amal kan diberikan, setiap orang diberi buku catatan amalnya masing-masing, ya. Catatan amalnya masing-masing. Karena kita hidup ini kan dicatat malaikat, ya. Baik, amal buruk semua dicatat. Makanya wong nak pun mati biasanya sedekepke niku nggawa bukune. Bukune pun tutup sedekep karo nggawa sangu buku amale dhewe. Jenengan sedekepke mayit niku maksudnya apa, Pak? Maksudnya wis bukumu gawonen, wis bukumu wis ditutup, tidak ada catatan lagi, itu sebagai sangumu dibawa gitu. Lah, kelak ning yaumil qiyamah ning akhirat semua orang akan menerima buku catatannya masing-masing. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, yang menerima dengan tangan kirinya, ada yang menerima di belakangnya pun dengan gegernya, ya, dan macam-macam, ya. Lah itu saat menerima buku catatan amal itu lupa segalanya. Dia hanya memikirkan nasibnya. Ini lolos ora, lulus atau tidak, lolos atau tidak. Mboten kilingan anak ibu jenis mboten kilingan. Terus yang ketiga yaitu wa indas sirat. Yang ketiga saat ada di sirat, di jembatan, melewati jembatan dulu. Saat melewati jembatan itu manusia itu memikirkan nasibnya sendiri, ya. Nasibnya sendiri kenapa? Apakah dia bisa melewati sirat itu? Apakah tidak, ya. Jadi memikirkan nasibnya sendiri. Nah, jadi saat di sirat, saat melewati jembatan itu orang itu lupa dengan siapapun, dengan keluarganya, anaknya, istrinya, temannya, semuanya lupa karena memikirkan dirinya. Nabi pun sama. Jadi Nabi pun juga sama saat di tiga tempat itu, ya, yang pertama saat di timbangan amal, kedua saat menerima suhuf buku catatan amal, saat di sirat. Nabi pun juga sama, lupa segalanya. Jadi kata Nabi, ya, lupa, hanya memikirkan diri sendiri, ya. Sehingga wonten setunggalipun hadis niki malih nggih dari riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasfa'ali yaumal qiyamah, ya. Sahabat Anas itu berkata, meminta kepada Nabi ayasfa'ali yaumul qiyamah, ya. Wahai Nabi, tolong nanti di hari kiamat aku minta syafaat, ya. Aku disyafaati kanjeng Nabi nanti di hari kiamat. Kanjeng Nabi jawab, ana fa'ilun insyaallah. Insyaallah akan kusyafaati kamu wahai sahabatku Anas, ya. Terus kemudian sahabat Anas berkata, fa'aina atlubuka. Terus sak mangke ten akhirat kanjeng Nabi, kula madosi panjenengan niku ten pundi? Kula kan nyaluk syafaat, nyaluk pitulungan jenengan. Lah kula madosine jenengan ten pundi? Kata sahabat Nabi, saya mencari kamu di mana Rasul? Saat di hari kiamat seluruh semua manusia dari yang pertama lahir Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat dikumpulkan jadi satu, kan? Dihisab, kumpulkan jadi satu.
Lah, kula ajeng minta syafaat jenengan, mau minta syafaat jenengan, kula madosine ten pundi? Mencari jenengan itu ten pundi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, qala awwalu ma tatlubuni ala sirat. Ya. Kanjeng Nabi menjawab, tempat pertama ketika kamu mencariku, carilah di sirat, di wad ya, di jembatan. Maksudnya ketika kelak kamu di jembatan, kamu carilah aku ada di situ dari Kanjeng Nabi ya. Aku menunggu umatku. Makanya wonten keterangan-keterangan bahwa Kanjeng Nabi itu cara mensyafaatinya Nabi ini kan sesuai dengan misalnya nggih. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang memberi syafaat tertinggi. Tapi di bawah Nabi itu ada yang bisa mensyafaati juga para sahabat, para wali-wali kan bisa ya. Kan bisa. Kanjeng Nabi sing tertinggi ini kanjeng Nabi. Termasuk yang bisa mensyafaati juga kan orang hafal Quran kan bisa ya. Jadi itu tapi syafaat yang paling tertinggi ini sinten kanjeng Nabi. Bila tentunya sahabat niku kan koncone kanjeng Nabi njaluk tulungi kalih anak kula panjenengan misalkan ora tahu ketemu kanjeng Nabi, roh rupane ora tahu, jarake pun ribuan tahun. Arep golek kanjeng Nabi yo kadoan ya. Ya biasanya sing nyafaati niku para khalifah Rasulullah, para pengganti Rasulullah sing terdekat. Sehingga wonten ten manaqib niku kan Kanjeng Syekh iku dawuh ya, ketika aku di Sirat, aku akan standby di situ dan aku menunggu siapapun dari murid-muridku yang mau lewat sampai habis. Jadi sebelum muridku semuanya lewat Sirat, aku masih ada di depannya biar muridku itu lewat semua kan ngoten niku nggih. Nah, itu contoh saja. Terus wangsul mae tembrik jelas sahabat Anas jelas minta syafaat kepada Kanjeng Nabi wong sahabat. Tidak mungkin sahabat Anas minta bantuan kepada Imam Ghazali wong Imam Ghazali kan kapan kan? Ikan ngoten. Nah, maka ketika itu sahabat Anas bertanya, "Fa'aina atlubuka?" Di mana aku mencarimu nanti di kiamat wahai Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, "Awwalu ma tatlubuni ala sirat." Pertama yang kamu cari di saat di sirat ya, di jembatan. Kamu carilah aku. Nanti nak ada apa-apa tak bantu kata Nabi ya. Kamu misalkan kepleset ini nanti tak bantu. Sahabat Anas pinter takok lagi. Kultu fa'ilam alqaka ala sirat. Lala kula teng sirat mboten ketemu jenengan Kanjeng Nabi. Jenengan wis lewat dhisik. Kula mboten petuk jenengan. Kula madosi ten pundi? Kanjeng Nabi jawab fatlubuni indal mizan. Ya. Kamu cari aku di tempat timbangan amal. Ya. Kamu cari aku di situ ya. Kamu cari aku di situ kata Nabi ya. Jadi saat amal ditimbang suruh nyari Kanjeng Nabi. Nah, sahabat Anas tanya lagi, fa'ilam alqaka indal mizan. Nah, kalau di tempat timbangan amal pun tidak ketemu jenengan, madosi ten pundi Kanjeng Nabi? Fatlubuni indal haud, maka carilah aku di haud, di telaga Kausar. Fa ini la ukhti'u hadhihi thalathata mawatina, karena aku tidak melupakan tiga tempat itu ya. Di tiga tempat itu Kanjeng Nabi menunggu umatnya, menunggu sahabatnya ya. Yang pertama saat di Sirat, di Kanjeng Nabi memastikan semua sahabatnya dan umumnya semua umatnya itu aman bisa lewat ya. Terus yang kedua saat di timbangan amal, memastikan timbangannya itu beres semua. Karena begini ya, kalau di mizan di timbangan amal itu, misalkan yang menang atau yang berat itu amal yang buruknya, itu syafaat Nabi bisa memberi yang amal baiknya itu diberi syafaatnya Nabi sehingga akhirnya timbangan yang ada amal baiknya bisa lebih berat daripada yang amal buruk.
Yang ketiga saat di haud di telaga Kausar. Telaga Kausar itu kan ketika orang sudah melewati Sirat itu berarti sudah masuk ke area mau ke surga. Nah, di depannya itu ada haud telaga, ya, sebuah telaga yang untuk mandi di situ. Maka terus sebelum masuk surga dicuci dulu di situ ya. Sehingga misalkan contoh Bu jenengan sing pun sepuh-sepuh misalkan bar nyemplung ten telaga niku jenengan mentas dadi nom wayu nggih. Nah, sing umur 90 celuluk mriku sebelum masuk surga. Masalahnya ten swarga kan mboten usum tiang kempot peyot nggih. Sehingga wonten guyonan nate kula terangke Kanjeng Nabi niku tahu guyoni sahabat wedok pun ini pun kempot peyot. Kanjeng Nabi ten swarga niku napa wonten tiyang kados kula. Kanjeng Nabi ya jujur mboten enten Mbah kados jenengan. Lah nangis mbah-mbah niku. Pun Kanjeng Nabi kula mboten pantes ten swarga. Wah sampinge. Terus Kanjeng Nabi mboten ngoten Mbah maksude jenengan mangke ten swarga niku tambah nomale, mboten kempot ngoten niku. Nah, itu ternyata saat napa menyelam di haud telaga yang ada di depan napa surga itu orang yang tua menjadi muda, orang yang kecil menjadi muda, usianya sama sekitar 35-40 lah usia saat kuat-kuate. Nah, itulah sahabat Anas ketika meminta syafaat Kanjeng Nabi ternyata disuruh Kanjeng Nabi dicari di 3 tempat. Pun ini pun rampung tentang penjelasan ayat yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Salajengipun fa in suila an su'alil qabri wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidzabil huquq alaina wa likafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza damban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamban illa farajtah wa la makruban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa ataitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'diyan ma'suma agar rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina ij'alid dunya tahta aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la taj'alid dunya mablagha ilmina. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
pengumuman ada sih malam Setu manakib ya ini. Terus itu. Malam Setu mangke manakib nih. Monggo dosa mirawuh malam Setu mangke pengaosan lubabul hadis libur rumiyin diisi manakib rutin. Pun 2 pertemuan kita mboten manakib nggih. Pun kangen apa? Nggih monggo dosa mirawuh sing dereng ngertos diparingi ngertos diajak rawuh wonten ing acara manakib Sultanil Auliya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu katen sing kawula akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.